Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita hampiri hadirat Tuhan. Kita datang dengan kerinduan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kehadiran-Mu ya Tuhan boleh terus melawat kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan kami rindu, kami boleh mempersembahkan pujian, penyembahan dan ibadah hidup kami ya Tuhan kepada Engkau untuk menyenangkan hati-Mu. Yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus, yang terindah hanya bagi-Mu saja. Biarlah Roh Kudus memimpin ya Tuhan ibadah kami. Engkau ya Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami. Dan kami boleh merasakan akan lawatan Tuhan itu benar-benar nyata di dalam ibadah pagi hari ini. Kami menyerahkan ya Tuhan keseluruhan persembahan kami hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebaikan Tuhan selalu penuh dalam hidup kita. Dialah Bapa kita, Bapa yang sangat baik. Mari kita ingat setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kita mau naikkan syukur kita, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Mari panggil Bapa, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Segenap hatimu katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Mari katakan, Bapa Engkau baik, Kau baik, Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Mari puji Dia. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau.
semangat untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan segala hormat bagi Bapa kita. Bapa, Engkau baik, kami nyatakan Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Oh Bapa, Bapa, ku cinta Kau. Mari katakan Tuhan, aku memujimu, aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya, Bapa, ku cinta Kau. Mari jemaat sendiri katakan, aku memujimu. Aku memujimu. Pujilah Tuhan dengan segenap hati kita. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya, Bapa, ku cinta. Sekali lagi dengan segenap hati, dengan lebih sungguh. Aku memujimu, aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya, Bapa, ku cinta Kau. Mari serukan, aku memujimu, haleluya. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya, Bapa, ku cinta Kau. Haleluya, sembahlah Dia, naikkan syukurmu kepadanya. Haleluya, haleluya. Bapa yang kekal, kami memujimu ya Bapa, kami menyembah
Tuhan. Hati kami penuh dengan syukur. Hari ini ya Tuhan, di penghujung bulan ini ya Tuhan, Engkau beri kami nafas hidup. Engkau memberikan kami kehidupan untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan. Untuk kami menggunakan waktu yang kami punya dengan baik, dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Itu adalah bukti kebaikan Tuhan atas aku, atas kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah persembahan pujian kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tetap berdiri. Biarlah sukacita yang Tuhan beri atas kita itu terus mengalir. Sungai sukacitamu. Engkau beri kami Tuhan sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Nyanyikan dengan iman saudara. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. mari menari bersama. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. kami mau ya Yesus melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari saudara yang mau mengalir bersama Tuhan dan bersuka di dalamnya. Sungai sukacitamu, sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. dalam kami. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari mengalir bersama. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, Surut kehendakmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. jemaat sendiri ya katakan mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, Mau ikut Tuhan mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku sekali lagi ya penuh. bersama-sama mengalir bersama. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu,
banyak suka citaku penuh. Beri kemuliaan bagi Allah Bapa kita. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Anugerah melayani itu adalah anugerah yang terindah. Salah satu anugerah yang Tuhan beri bagi kita untuk melayani Dia, mengikut Dia di dalam kehidupan kita. Setiap kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Dalam segala hal, dalam segala fungsi hidup kita, apakah kita itu di sekolah, apakah kita di rumah, apakah kita di gereja, ataukah kita di masyarakat, dimanapun itu kita sesungguhnya dipanggil menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan untuk Tuhan, itulah sebuah pelayanan. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Semua karena anugerahnya, semua daripadanya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, kau dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. kami menyadari Tuhan, siapakah kami yang lemah ini? Siapakah kami ya Tuhan, sesungguhnya manusia yang penuh dengan dosa. Semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan-Mu saja. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupa kami, baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya
kita, bila kita dipakainya. Mari kita bangkit berdiri. Semua karena anugerahnya diberi Engkau baik Tuhan. hanya pada kita. Ya Yesus, Semua kami percaya Tuhan, anugerahnya hanya anugerah-Mu yang memampukan kami. bagi kita, bila kita dipakainya. Sekali lagi katakan semua. Semua karena anugerahnya Kami berserah Tuhan. diberi Kami berserah hanya kepadamu hanya Yesus. pada kita. Oh, semua Semua anugerahnya bagi kami, bagi kita, jika kita dipakainya. Lebih lagi dengan bersyukur katakan Semua karena anugerahnya Engkau ya Tuhan yang memberi diberi hanya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Sekali lagi, dan Ibu Grace akan memimpin kita di dalam doa. Karena anugerahnya diberikannya Pada kita semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Kita dipakainya, bila kita dipakainya. Sungguh Tuhan, semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kami ada hingga hari ini, kalau kami ada karena anugerah Tuhan, itu sebabnya kami mau belajar untuk menurut jalan-jalan Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami membuka hati. Kami siap untuk dibentuk oleh firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan memakai hamba-Mu, mengurapi lidah mulutnya untuk menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Sehingga kami, jemaat Tuhan, boleh dimengerti akan rancangan Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Anak-anak sekolah minggu juga akan beribadah kepada Tuhan, memberkati anak-anak ini, sehingga sejak kecil mereka sudah mengenal kasih Tuhan dan jalan-jalan Tuhan untuk menjadi bekal dalam hidup di masa yang akan datang. Tuhan, saudara-saudara kami yang mungkin masih sakit atau masih dalam perjalanan, Tuhan juga menyertai dan melindungi mereka. Memberkati mereka, demikian juga yang mengikuti secara online, kiranya Tuhan membuka hati mereka Tuhan, supaya kami sekalian, semuanya kami boleh mendengar firman Tuhan, dan firman-Mu boleh berbicara secara pribadi dalam hidup kami. Kami siap menerima firman-Mu, dan segala pujian, hormat, dan syukur yang sudah kami naikkan ke hadapan Tuhan, biarlah boleh berkenan dan menyenangkan hati Bapa di surga.
Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita katakan, amin. Silakan duduk, selamat beribadah anak-anak sekolah minggu, selamat beribadah dan mendengarkan firman Tuhan bagi jemaat sekalian. Waktu dan selanjutnya saya berikan kepada Bapak Samuel. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 18. Kisah Para Rasul pasal 18, saya akan membacakan bagi Bapak dan Ibu mulai ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama, karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Saya akan lanjutkan, mari kita membuka firman Tuhan. Lanjut ya di ayat 18 sampai 19. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan belajar tentang sepasang figur yang istimewa bernama Aquila dan Priscilla. Kita sudah melihat ini nama sepasang suami istri ini diperkenalkan ya di Kisah Para Rasul pasal 18. Yang suami bernama Aquila, istrinya Priscilla. Dan keduanya dicatat sebagai orang-orang yang istimewa. Beberapa kali ada 5 kali kedua nama ini disebut di Alkitab di Perjanjian Baru. Dan penulisannya kadang dibalik, Priscilla dan Aquila. Aquila dan Priscilla, Priscilla dan Aquila. Karena rupanya istrinya cukup bersumbang sih ya di dalam pelayanan. Nah, Paulus adalah tukang kemah, membuat kemah, menjahit kemah. Kemah adalah peristirahatan sementara ya ketika orang berjalan jauh dan perlu bermalam di sebuah tempat tanpa ada bangunan, maka kemah itu tempat mereka bermalam. Jadi bisa dibuka, didirikan lalu untuk menghalangi udara dingin ketika malam hari menusuk ya membuat mereka sakit, maka kemah itu dibuat cukup tebal, cukup tahan terhadap terpaan angin ya, cukup kuat sehingga harus orang-orang khusus yang membuat membuat kemah ini. Nah, Aquila dan Priscilla. Mari kita perhatikan dua nama ini begitu istimewa, sangat istimewa.
Saya ingin kita belajar dari dua figur ini. Tidak terlalu banyak ya dibicarakan tentang mereka, tapi pelayanan mereka yang tidak terlalu tampak di depan. Mereka ada di belakang layar, menyokong pelayanan Paulus maupun orang-orang lain dimanapun mereka ditempatkan. Dan sungguh-sungguh kehadiran mereka menjadi berkat. Itu yang istimewa. Ya, di sini dikatakan Paulus ketika datang, Aquila dan Priscilla itu dari warga negara Roma, dari Italia. Kemudian diusir, ada perintah dari Kaisar Claudius, seorang pemimpin yang sangat membenci orang Yahudi. Dan semua orang Yahudi tidak boleh ada di Roma. Maka pergilah mereka ke Korintus. Paulus berjumpa dengan mereka dan bersama-sama bekerja. Nah, ini dia. Saya hanya ambil 2 poin dari kehadiran Priscilla dan Aquila. 1, mereka akrab dengan para pelayan. Paulus adalah seorang yang memang penginjil, ya, misionaris yang dari satu tempat ke tempat lain. Pelayanan Aquila dan Priscilla ini tidak nampak, hanya membuka pintu, mengizinkan orang yang melayani hadir bersama mereka, bekerja bersama mereka. Kalau dapat profit dibagi 2 ya, sesuai dengan pekerjaan, mereka makan secukupnya. Orang yang bekerja bersama mereka juga mendapatkan penghasilan yang cukup. Nah, yang kedua, dengan kehadiran hamba Tuhan itu membuat Priscilla dan Aquila itu akrab dengan firman Tuhan. Ini penting. Sampai dengan ada orang muda, mari kita lihat ayat 24. Kisah Para Rasul 18 ayat 24. Ini menjadi sesuatu yang patut kita pelajari. Ya, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos. Nah, ini nama yang unik ya, Apolos, Yahudi. Yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara. Jadi cakap ya, berbicara, berorasi gitu bagus. Dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dia sangat percaya dengan apa yang disampaikan oleh nubuatan para nabi di Perjanjian Lama. Dan ini dia. Ayat 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Istilah yang untuk pengikut Kristus. Tetapi dengan bersemangat, nah ini anak muda yang bersemangat ya. Ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Apa baptisan Yohanes? Pertobatan ya. Yohanes berteriak-teriak, Yohanes Pembaptis maksudnya, berteriak-teriak di padang gurun, orang-orang yang berlalu lalang di situ dan berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Baptisan ini adalah baptisan pertobatan dan kehadiran Yohanes Pembaptis adalah untuk membuka jalan bagi Sang Mesias. Jadi Apolos sudah mempunyai pemahaman, apa yang ditulis di Perjanjian Lama itu sudah digenapi. Mesias sudah datang dan dipersiapkan jalannya oleh Yohanes Pembaptis. Dia tahu itu dan dia cerita kepada orang dengan semangat, dengan sesuatu yang menggebu-gebu ya. Bagus, ini anak muda yang bagus. Dia punya pemahaman yang lengkap tentang Perjanjian Lama. Kemudian ketika itu digenapi, dia sungguh-sungguh berapi-api untuk menceritakan kabar baik ini. Sudah datang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan dia sampaikan tentang Yesus, Sang Mesias. Nah, ayat 26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila, dibalik ya, Priscilla duluan.
Mendengarnya, mereka membawa dia, Apolos, ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia, Apolos, oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan bahwa dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, pemahaman yang lengkap Apolos dapatkan ketika berjumpa dengan Priskila dan Aquila. Jadi pelayanan dari Priskila, Aquila ini tidak nampak di publik, di umum, tidak. Mereka di rumah, mereka mendengar, mereka beribadah. Dan ketika ada seorang yang semangat, ya, tapi kurang pengetahuan. Nah, mereka adalah orang-orang yang sudah bersama-sama dengan Paulus 1,5 tahun ketika di Korintus. Paulus mengajarkan kepada Aquila dan Priskila dan kedua orang ini memahami, menangkap makna dari kehadiran Mesias, Yesus Kristus menggenapi nubuat perjanjian lama dan kemudian pada puncaknya kehadiran Sang Mesias itu diakhiri di atas kayu salib. Nah, rupanya ini yang kurang dari Apolos dan sampai dengan Aquila dan Priskila memahami kematian Yesus di atas salib itulah puncak. Itulah titik kulminasi dari apa yang sudah dirancangkan Allah jauh sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sudah ada rancangan keselamatan, penebusan yang Tuhan sudah siapkan bagi manusia yang pasti berdosa karena ada kecenderungan, ada kebebasan dan kecenderungan untuk menyenangkan diri sendiri. Tuhan sudah siapkan dan itu digenapi melalui kehadiran Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan itu puncak sekali. Itu yang menjadi inti dari jalan Tuhan. Istilah yang disampaikan di sini adalah jalan Tuhan. Pemahaman yang lengkap itu yang disampaikan oleh Aquila dan Priskila kepada Apolos. Jadi kita melihat Aquila dan Priskila ini adalah sosok sepasang jemaat yang sungguh-sungguh memahami firman Tuhan. Mari kita menjadi jemaat yang seperti ini. Bukan cuma sekedar tahu ya, tapi dengan antusias, dengan kerinduan. Baiklah, kalau memang itu adalah kisah terbesar dalam sejarah kehidupan manusia, apa yang terjadi? Kita ingin tahu dan betul-betul mendapatkan esensi dari kehadiran Tuhan, Sang Mesias, dan kita menghidupi kehadiran itu dalam kehidupan kita masing-masing. Dan itu menjadi dasar yang kokoh. Ketika siapapun berkhotbah di sini atau di YouTube atau kita melihat berita-berita tanpa harus menyebut nama, kita tahu apakah pengajaran ini pengajaran yang benar atau tidak. Atau baru separuh benar. Seperti Apolos dengan semangat dia sudah tahu Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan sudah digenapi. Sampai dengan baptisan Yohanes Pembaptis, dia sudah tahu sampai di situ. Tetapi kelanjutannya itu yang disampaikan oleh Aquila dan Priskila. Jadilah, mari kita jadi seperti Aquila dan Priskila. Sungguh-sungguh rindu, Tuhan saya tidak hanya sekedar tahu Yesus, oh iya datang ke gereja, kemudian ya ikut melayani sini situ. Tetapi sungguh-sungguh ketika Aquila dan Priskila memahami dengan sepenuh hati dan mengintegrasikan, membuat itu satu dalam kehidupannya. Dan ketika ada seorang yang potensial, Apolos, bagus sekali anak muda ini, tapi kurang pengetahuan. Nah mereka panggil, ayo mampir kita makan-makan di rumah. Nah dijelaskan yang utuh. Injil itu seperti apa? Nah, ketika utuh, Apolos makin bersemangat. Dia pergi ke tempat lain dan
dengan sangat berani ya oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Berani membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. 1. Mari kita menjadi seperti Aquila dan Priscilla yang rindu pemahaman yang utuh tentang Injil, tentang jalan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, dan menikmati jalan bersama di jalan itu, mendapatkan anugerah terbesar dan menjadi berkat bagi orang lain. Mereka tidak pernah terkenal, Apolos terkenal. Apolos bersanding dengan Paulus, masing-masing punya keunikan, dan akhirnya ada orang-orang yang ada jemaat yang lebih tertarik pada Apolos. Aku pengikut Apolos, yang lain aku pengikut Paulus. Sampai Paulus bilang, enggak, siapa sih kami ini? Ada yang menanam, ada yang menyiar, dua-duanya pelayan. Ayo jangan terfokus pada orangnya, tapi pada Tuhannya. Itu dia yang menyatukan ya. 1, mari kita sungguh-sungguh mengetahui, menyelami dan menghidupi firman Tuhan. Yang kedua, mereka adalah tukang kemah. Nah, ini istimewa. Ini istimewa Bapak Ibu. Mari kita lihat pasal 20 ya supaya lengkap pemahaman kita. Kisah Rasul pasal 20. Ini Paulus. Dari Efesus dia akan ke Yerusalem. Dan dia tahu di sana dia akan ditangkap, dipenjarakan, dan tidak akan berjumpa lagi dengan orang-orang Efesus. Dia sampaikan khotbah terakhirnya dan di ayat 34. Kisah Para Rasul 20 ayat 34 dan 35. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, ini Paulus ya, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Paulus bekerja sebagai tukang kemah. Dia mendapatkan upah dari sana dan dia hidup dari upahnya. Dan bukan cuma dia, untuk keperluan kawan-kawan seperjalananku, dia punya hati untuk walaupun sedikit ya kemah ya, bukan bangunan yang harganya sekian, hanya kemah. Tergantung kualitasnya dari kulit apa atau dari kain apa, tapi ya kemah gitu, bukan rumah. Nah, Paulus bekerja dengan tanganku sendiri. Ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus, perhatikan firman Tuhan ini, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan Yesus bilang apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tidak ada ayat lain yang menunjukkan bahwa ini pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang percaya bahwa ini adalah kalimat lisan yang terus-menerus disampaikan oleh Tuhan Yesus dan dihidupi oleh Tuhan Yesus. Ayo, Tuhan Yesus pernah minta apa pada orang lain? Memberi, dan itulah pemberian terbesar ya. Salib, memberikan hidupnya, nyawanya, tubuh darahnya diserahkan kepada orang lain. Dan itu makna esensi dari adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan ketika Paulus mengutip ini, dia sudah melakukannya. Dan dia sampaikan, pekerjaan sebagai tukang kemah, mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi profesi Bapak Ibu sekalian? Ibu rumah tangga? Oh, ibu rumah tangga bukan profesi baik, tetapi itu justru yang sangat penting di rumah tangga, betul ya? Kalau tidak ada yang menyiapkan makanan dan mengatur segala sesuatu, maka anak-anak akan bertumbuh dalam ketidakpastian gitu ya. Makan enggak ya? Kelaparan ya, atau justru sembarangan makannya dan seterusnya. Nah, apapun yang menjadi profesi kita, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sedikit
sesedikit apapun kita mendapatkan upah, masih ada kesempatan bagi kita untuk berbagi. Ada orang-orang lemah yang harus dibantu. Ada kawan-kawan seperjalanan yang Paulus mau bagi. Nah, saya mengingat ketika sebelum menjadi hamba Tuhan, saya bekerja pagi sampai sore, sore sampai malam. Saya ingat di Tangerang ya, di kota di luar, di dusun lah ya, di dusun itu ada banyak tempat-tempat yang miskin. Pada zaman itu dikatakan kantong miskin. Nah, saya datang ke sana, ya saya tidak bawa apa-apa, tapi saya bawa hidup saya. Ayo anak-anak, saya suka dengan anak-anak, remaja, mau belajar apa kita malam ini? Oh, matematika, baik, matematika saya bisa. Tapi kalau sudah bahasa Sunda atau bahasa itu saya nggak bisa, Betawi, ya sudahlah saya menyerah kalau itu. Tapi yang lain saya bantu. Itu tempat jauh, kalau hujan berlumpur dan kemudian saya harus mengajak dari rumah ke rumah, ayo kita ke sebuah tempat gereja sederhana sekali ya, satu ruangan yang tidak terlalu besar, kita belajar di situ. Selesai saya mengantar mereka satu demi satu pulang ke rumah masing-masing. Itu yang saya kerjakan. Untuk menunjukkan saya baik? Bukan. Saya ingin menunjukkan, itulah yang saya lihat dari orang tua saya. Apa yang diteladankan oleh orang tua saya. Bekerja malam melayani. Ketika melayani pun, apa yang dipunya sama-sama dinikmati jemaat. Itu saya lihat. Dan ketika saya masih muda, saya tidak terlalu terpikir. Tetapi ketika saya sudah dewasa, saya bekerja. Doa pagi, setiap pagi orang tua saya ada di gereja. Saya masih tidur, nyaman, ya. Jam 5 buat apa, ya. Tapi ketika saya sadar Tuhan bukakan, saya bekerja, kemudian selalu tidak pernah tidak kecuali sakit. Orang tua saya membuka gereja, berdoa di situ, hanya berdua, suami, papa dan mama, ya, papi dan mami saja kalau kadang-kadang ada. Tapi suatu ketika Tuhan memberikan kesadaran, saya ikut di situ. Saya melihat, oh ini yang dikerjakan orang tua saya. Baiklah, saya akan lakukan. Saya bekerja, kemudian saya melayani. Dan itu yang ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya sangat menghargai orang-orang yang seperti Aquila dan Priscilla. Bekerja, namun tetap memberikan diri untuk melayani. Saya rindukan jemaat. Mari, apapun profesi kita. Hal yang sederhana atau apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kapasitas apa, tidak harus dalam bentuk uang, tidak harus dalam bentuk materi atau properti atau makanan minum, tidak. Kita bisa apa? Saya waktu itu hanya bisa, ayo saya sama-sama, waduh sampai tergelincir jatuh. Ya, itu masa-masa yang sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Dengan anak-anak di desa itu saya bisa berbagi, kemudian ada beberapa yang bisa saya kursuskan komputer supaya mereka maju, ya punya masa depan. Saya senang sekali. Marilah kita jadi pembuat kemah, pekerja yang memberikan diri, memberikan potensi kepada orang lain. Priscilla, Aquila adalah jemaat yang seperti itu. Dan mari kita juga menjadi seperti itu. Keindahan yang Tuhan berikan, menyadari bahwa Tuhan akan mencukupkan, menyadari Tuhan yang memelihara, tidak pernah terlambat. Dalam waktu yang tepat Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memberikan anugerah. Dikatakan di sini ya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang-orang yang suka memberi adalah orang-orang yang berbahagia. Amin Bapak Ibu. Sungguh-sungguh mari kita ingat, kalau saya bisa memberi dalam keterbatasan saya, sejauh yang saya bisa, waktu, tenaga, semangat memberikan kepada orang lain
apa yang dibutuhkan hanya sekedar mendampingi, mendengar apa yang disampaikan. Isi hatinya, kalau kita lakukan dengan sukacita, dengan kerinduan untuk melayani Tuhan, maka itulah yang Tuhan sukai dari kita. Itulah yang Tuhan mau. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan memelihara kita. Sangat sederhana firman Tuhan hari ini. 1, bertumbuhlah dalam firman Tuhan. Kenali apa jalan Tuhan. Bagaimana Tuhan menggenapi apa yang sudah dijanjikan. Misteri yang berabad-abad jauh sebelum manusia. Sebelum waktu itu ada, Tuhan sudah merancangkan hal yang sangat indah. Dan itu digenapi di atas salib. Dan itu digenapi dalam kebangkitannya. Kemenangan atas maut. Orang bisa mendapatkan keselamatan. Mari kita bertumbuh di situ. Mari kita menjadikan ini fondasi kehidupan kita. Kehidupan rohani kita. Dan kalau ada yang disampaikan, lebih ke arah duniawi, berkat-berkat jasmani. Baru tahu separuh. Bukan itu yang penting. Esensinya di sini. Mari kita tahu, jangan sampai kita salah ya di sini kata-kata terakhir dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Aku tahu setelah aku pergi serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Dan seterusnya. Kisah Rasul pasal 20. Ada begitu banyak serigala yang menggerogoti damai sejahtera kita karena kita tidak tahu apa yang menjadi esensi dalam kehidupan kita. Kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada duniawi, mencari-cari yang fisik, maka kita akan kecewa. Tapi marilah kita arahkan, ini yang terbaik. Ketika saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memahami apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saya. Saya punya sesuatu dan saya berbagi. Dan saya akan menikmati kebahagiaan yang sejati itu. Ada saatnya memberi. Ada saatnya menerima, tetapi lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya menutup dengan sebuah kata-kata pamit ya. Saya akan pindah, besok saya akan berangkat. Dan saya merindukan mari kita sama-sama menjadi seperti Aquila dan Priscilla. Mengikut Tuhan dalam kegerakan Tuhan. Tuhan menaruh kita di mana? Jadilah orang yang bermanfaat. Selalu saya katakan pada teman-teman muda, ketika saya mendapatkan kesempatan melayani di sini untuk anak-anak kaum muda, saya bilang, jadi manusia, jadi anak Tuhan harus bermanfaat. Jangan sampai tidak. Kalau kita bermanfaat, Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk kita, bukan untuk Tuhan. Dan kalau kita bisa memberi apa yang kita punya, waktu kita, kehadiran kita, kemampuan kita, keterampilan apapun sederhana tapi dengan segenap hati, maka kebahagiaan itu sejati. Seperti Yesus sudah melakukannya. Ya, bukan karena kita bisa menyombongkan diri, bukan, tapi karena Tuhan melakukan itu. Saya mengikut Kristus. Kalau Kristus melakukan itu, saya ikut teladannya. Amin, Bapak Ibu. Mari kita merenungkan firman Tuhan. 2 hal yang penting dalam kehidupan kita. Mari kita mengakar di dalam firman Tuhan. Menyadari esensi kehadiran Tuhan melalui Yesus Kristus yang menebus kita, yang membuat kita diperdamaikan dengan Allah. Dan ketika Tuhan melengkapi kita dengan anugerahnya, mari kita berbagi kepada orang lain. Tidak perlu diberitakan, tidak perlu tertulis dan disampaikan kepada banyak orang. Tetapi dengan apa yang kita bisa, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan karena kita kaya, Tuhan memilih kita. Bukan karena kita pandai atau kuat, tetapi karena anugerah Tuhan memilih kita. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk teladan yang Tuhan berikan kepada kami melalui figur Aquila dan Priscilla.
Jadikan kami anak-anak Engkau Tuhan, jemaat, anggota tubuh Kristus yang punya kerinduan untuk memahami, mendalami dan menikmati anugerah Tuhan, yaitu sabda Engkau. Dan terus kami mau belajar, bertumbuh, dan ketika kami berbuah Tuhan, maka buah ini bisa kami berikan kepada orang lain, terutama kepada Engkau. Engkau senang ketika kami berbagi, memberi dengan sukacita, dengan tulus, dan orang lain mendapatkan manfaat dari kami ketika kami hadir. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, dan kami rindu Allah Roh Kudus selalu mengingatkan kami, menolong kami, memberikan hikmat supaya kami melakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami dengan penuh ucapan syukur. Engkau mulia Tuhan. Kami selalu terpesona dengan anugerah dan pemeliharaan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak ada gading yang tidak retak. Saya pasti ada kesalahan. Justru gading yang bernilai adalah gading yang retak ya. Karena kalau tidak retak itu berarti palsu. Saya mohon maaf untuk kesalahan, kata-kata, sikap saya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk sama-sama bertumbuh. Puji Tuhan. Keluarga besar GBT Eklesia Keluarga Allah mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Samuel pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita responi firman Tuhan dengan segala ucapan syukur kita yang terbaik, dengan segenap hidup kita. Kita mau bersatu hati untuk memberikan hidup yang bermanfaat bagi Tuhan. Satukanlah hati kami. Kita akan memberikan persembahan dan juga kembali diingatkan untuk persembahan bencana banjir boleh sekaligus dimasukkan di dalam kantong kolektor. Tentunya sudah diberi amplop ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan sebelum kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, biarkan musik menyanyi lebih dulu. Saya rindu kita semua satu baris per baris boleh bergandengan tangan. Mari kita berikan tangan-tangan kita untuk mendukung saudara di kanan kiri kita. Satukanlah hati kami Tuhan, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan
tahu kapan waktu terakhir dalam hidup kita. Mari gunakan setiap momen, setiap kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi sesama kita. Dan terlebih bagi Tuhan Yesus. Senangkan Tuhan dengan hidupmu. Sekali lagi katakan, bergandengan tangan. Bergandengan tangan kami bersama dalam kasih-Mu. Hanya Tuhan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kami keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi katakan, keluarga kerajaan Allah. Doa bersembah dan doa berkat akan dinaikkan oleh Ibu Gembala. Persilakan Ibu. Untuk tetap bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami boleh bersuka cita dan bergandeng tangan sebagai saudara-saudara seiman. Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan, supaya kami juga boleh meniru teladan dari Aquila, Priscilla, dari Rasul Paulus, agar kami boleh mengasihi sesama saudara kami, dan kami boleh bergandengan tangan di dalam melayani Tuhan dan melayani dunia. Mari Tuhan, pegang tangan kami karena kami lemah tanpa Tuhan. Berikan kami kekuatan sehingga kami boleh menghidupi setiap firman Tuhan yang telah kami dengar. Dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai selama beberapa waktu ada di tempat ini untuk membantu pelayanan di gereja Eklesia Keluarga Allah. Tuhan, dan kalau Tuhan juga memberikan kesempatan dia untuk melayani di tempat yang baru, kiranya Tuhan juga akan menolong, memberkati, dan memakai dimanapun dia Engkau tempatkan, untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di tempat itu. Terima kasih Tuhan. Dan setiap pujian persembahan yang telah kami berikan ke hadapan Bapa, kiranya Tuhan berkenan dan memakai semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan semuanya ke dalam pimpinan Tuhan. Dan saudara-saudaraku, mari angkat tanganmu dan hatimu di hadapan Bapa. Kiranya Allah sumber rahmat, sumber damai sejahtera itu akan melimpahi dalam hati dan pikiranmu dengan segala kebaikannya, dengan berkat-berkat surgawi. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera
sejenak di hadapan